Terima kasih saya ucapkan kepada warga perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dunia usaha dan dunia industri atas antusiasmenya menyambut transformasi pendanaan dan platform kedai reka yang kami hadirkan. Semoga terobosan ini mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan bangsa dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melancarkan segala niat baik kita untuk mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat yang tidak terhingga hingga hari ini. Yang kami hormati, PLT Direktur Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Profesor Insinyur Nizam, Nizam MSc, DIC PhD, IPU Asian Inc., PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Ibu Profesor Cici Sricah Yandri, PhD, Ketua PMO Kedai Reka, Dr. Insinyur Mahir Bayasud, STMM CSR, Bapak dan Ibu Kepala serta Wakil Kepala LLDikti Wilayah 1 sampai dengan 16, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia, dan para peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi siang hari ini. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara sosialisasi program Matching Fund 2022. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita dengarkan dengan seksama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diharapkan dapat mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator dipersilahkan.
Baik, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, dimohon kepada Bapak dan Ibu peserta undangan untuk dapat mengubah nama dengan format nama underscore atau garis bawah asal institusi. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk agenda selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari Ibu Profesor Cici Sri Cahyandri, PhD, selaku PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kepada Ibu Cici, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fanya. Yang saya hormati Bapak Dirjen PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Nizam. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 1 sampai 16. Juga yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, serta Bapak Ibu peserta seluruh peserta webinar yang ada di Zoom area Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini, siang hari ini, perwakilan dari LL Dikti maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, pada siang hari ini kita ingin memberikan laporan kepada Pak Dirjen dan seluruhnya bahwa ini adalah sosialisasi kita terkait dengan adanya program Kedereka Matching Fund untuk tahun 2022. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, program pertama kali diberikan oleh Mas Menteri tadi pada tahun 2020 dan program itu dilaksanakan di tahun 2021 yang lalu. Nah, dalam pelaksanaannya program Matching Fund Kedereka ini memperoleh antusiasme yang sangat tinggi. Jadi pada tahun 2021 yang lalu itu kita menerima 1.050 proposal itu dari insan dikti seluruh Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan dari 1.050 proposal tersebut yang akhirnya setelah dievaluasi itu yang berhasil didanai sebanyak 427 proposal. Nah, walaupun jumlah proposal cukup tinggi, tetapi kami identifikasi bahwa jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi itu masih terbatas. Jadi kita menerima perguruan tinggi yang mengajukan itu baru 249 perguruan tinggi. Padahal kita ini untuk program perguruan tinggi akademik sudah lebih dari 2.500 lebih perguruan tinggi akademik. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa tingkat partisipasi dan tingkat keikutsertaan perguruan tinggi ini pada tahun 2022 ini menjadi lebih besar. Karena kalau tahun kemarin hanya sekitar 11% dari total perguruan tinggi akademik yang ada di Indonesia ini, kami berharap bahwa pada tahun ini bisa sampai pada 3 kali lipatnya. Karena apa? Karena pada tahun ini kita menyediakan dana untuk program Matching Fund Kedereka ini 4 kali lipat dibandingkan pada tahun 2021 yang lalu. Nah, harapan kami dengan program ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada insan perguruan tinggi, baik itu dari Dikti-Ristek maupun dari Dirjen Vokasi, gitu, untuk terus mengembangkan dan membangun kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, baik itu UMKM, koperasi, industri, startup, BUMN, LSM, maupun pemerintah dan lembaga pemerintah yang lainnya. Nah, harapan kami bahwa dengan adanya program Matching Fund Kedereka ini dapat menggilirkan atau kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada insan pendidikan tinggi untuk kemudian berkolaborasi dan dalam upaya untuk bisa memberdayakan atau meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada, kemudian dapat menghilirkan teknologi-teknologi hasil
penelitian serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dan permasalahan bangsa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami pada kesempatan ini berharap bahwa peluang untuk matching fund ke DRK ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kami dengan 4 kali lipat pendanaan yang disediakan, ini menunjukkan bahwa komitmen Dirjen Dikti-Ristek terhadap pengembangan keilmuan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian hilirisasi hasil produk-produk Bapak dan Ibu, serta juga membangun kolaborasi dengan pendidikan tinggi dan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi komitmen yang sudah disiapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ini mohon dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan ini, dan kami tetap menunggu partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian untuk terus membangun kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fanya. Terima kasih kepada Ibu Cici atas laporannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Profesor Insinyur Nizam, MSc DIC, PhD, IPU ASEAN selaku PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kepada Bapak Nizam, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fania. Yang saya hormati Bu Sesdijen Dikti, para Kepala Dikti wilayah 1 sampai 14, yang saya hormati juga rekan-rekan dari tim Kederika, tim akselerasi inovasi perguruan tinggi, rekan-rekan sivitas akademika yang berbahagia, serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita akhirnya bisa meluncurkan Kederika tahun 2021 sebagai platform ekosistem membangun inovasi secara bergotong royong untuk inovasi, untuk membangun negeri. Matching fund itu ibaratnya hanya icing-nya aja. Tapi yang paling penting bagi kita adalah membangun kolaborasi, ekosistem kolaborasi antara kampus dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan industri, dengan dunia usaha, dan seluruh sektor hilir, agar riset dan inovasi di perguruan tinggi itu bisa mengalir menjadi mata air bagi pembangunan bangsa dan negara. Kalau kita lihat saat ini, ekonomi Indonesia, orang dari Pak Presiden menekankan bagaimana ekonomi Indonesia ke depan itu harus didasarkan pada ekonomi hijau, green economy. Kita kembangkan teknologi-teknologi yang mendorong sustainable development, pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin agar penggunaan sumber daya bisa lebih efisien, limbah berkurang, kemudian juga polusi berkurang, sehingga sumber daya bisa terdaya gunakan secara optimal. Berbagai macam aspek tentu bisa kita lakukan, mulai dari pertanian sampai kendaraan listrik. Kemudian yang kedua, ekonomi biru, bagaimana sumber daya kelautan kita sebagai negara dengan 3/4 wilayah kita adalah lautan, itu bisa kita berdaya gunakan secara optimal, sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dan yang ketiga, melalui penguatan teknologi, karena kita ketahui di Indonesia ini jumlah startup digital terbanyak di Asia Tenggara, bahkan terbanyak 2 di Asia, terbanyak kelima di dunia. Ini harus kita akselerasi lebih lanjut, mentransformasikan ekonomi kita menuju ekonomi digital, industri kita menuju pada industri berbasis digital, dan kemajuan berbagai macam pembangunan bisa yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melipat gandakan produktivitas, melipat gandakan efisiensi, dan melipat gandakan kemanfaatan dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, baik di pertanian, di kesehatan, maupun sektor-sektor yang lain. Kemudian yang keempat, pemulihan ekonomi yang saat ini sedang kita lakukan, ini tentu membutuhkan effort kita bersama, terutama fakta bahwa selama masa pandemi ini 100% obat-obatan untuk COVID itu impor.
95% alat-alat kesehatan kita impor, sehingga membangun kedaulatan negeri untuk bidang kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dunia perguruan tinggi. Kederika lahir untuk membangun kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Kederika lahir untuk membangun kedaulatan Indonesia untuk semakin mandiri di dalam ekonominya, semakin mandiri di dalam pertumbuhan industrinya, dan di dalam membangun pertanian, kesehatan, dan berbagai sektor-sektor lainnya. Saatnya perguruan tinggi untuk berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pada kebutuhan bangsa dan negara, kebutuhan kemajuan ekonomi kita ke depan. Dan yang terakhir, kelima, kita ketahui kekuatan yang sangat luar biasa dari Indonesia ini adalah sebetulnya pariwisata. Ekonomi pariwisata ini perlu sekali kita dorong dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan 4 aspek yang awal tadi saya sampaikan, sehingga negeri yang menurut kemarin itu survei dari mana saya nggak tahu, tapi Indonesia adalah negeri terindah di dunia, itu betul-betul bisa kita kapitalisasi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Jadi penguatan sektor pariwisata ini perlu gotong royong semua sektor. Jadi tidak hanya teman-teman dari dunia pariwisata, tapi dunia teknologi, dunia sosial, dunia ekonomi, politik, hukum, budaya, bagaimana membangun budaya masyarakat agar lebih ramah terhadap pariwisata tanpa mengorbankan nilai-nilai budayanya. Ini adalah aspek yang sangat penting bagi teman-teman di ilmu budaya, misalnya ilmu sosial dan sebagainya. Jadi melalui gotong royong lintas keilmuan, kita bangun kedaulatan Indonesia untuk lebih maju lagi ke depan. Terakhir, dari program Kederika ini, program Matching Fund ini, sekaligus juga untuk memperkuat dan mengakselerasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dalam setiap proposal Kederika, saya harapkan sebanyak mungkin dilibatkan mahasiswa dengan full time, mendapat 20 SKS, baik melalui kolaborasi dengan industri, misalnya mengembangkan laptop merah putih bersama-sama dengan mahasiswa, 100 mahasiswa dilibatkan dengan industri, teman-teman dosen bisa melakukan sabbatical leave, sekaligus selama sabbatical melakukan tridharma, karena selama sabbatical bisa membimbing mahasiswa, bisa mengembangkan produk-produk merah putih, pada saat yang sama juga melakukan penelitian bersama dengan para mahasiswa, dengan industri, dan pada saat yang sama melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat melalui pemberdayaan industri, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat kita. Saat ini program-program misalnya stunting kerjasama dengan BKKBN ini juga mohon bisa jadi salah satu agenda penting bagi teman-teman sekalian di dalam memanfaatkan pendanaan melalui Kederika Matching Fund. Sekali lagi, Kederika bukan sekedar platform Matching Fund, tapi adalah membangun ekosistem kolaborasi nasional, terutama dari sektor perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, untuk membangun inovasi, membangun kemajuan bangsa ke depan. Proposal akan mulai bisa disubmit pada tanggal 1 Maret, tapi jangan menunggu 1 Maret baru menulis proposal, nanti sudah deadline baru semuanya masuk, tapi mulai dari sekarang siapkan proposal terbaik, dan jangan lupa ini harus kemitraan, jadi drivernya dari hilir, teman-teman dari perguruan tinggi mengemasnya di dalam usulan kolaborasi, dan sangat dibutuhkan komitmen dari mitra-mitra kolaborasi tersebut sesuai dengan prinsip SWIFT, shared vision, kita punya visi bersama Indonesia maju, win-win, saling menguntungkan antara komunitas kampus dan komunitas dunia usaha dan dunia industri, inisiatif, jadi ada inisiatif untuk inovasi, kemudian fast result, kita harus menarget hasil dalam 1 tahun apa yang bisa kita capai, dan semuanya didasarkan pada trust. Di SWIFT sebagai dasar kita untuk berkolaborasi membangun negeri. Terima kasih, sukses selalu semuanya, sehat semuanya, untuk bersama-sama membangun kemajuan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Nizam atas sambutannya. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pemaparan, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada Pak Nizam, Bu Cici, Mas Mahir, serta Bapak dan Ibu undangan untuk dapat menghidupkan kameranya. Kepada operator, dipersilahkan.
Izin saya hitung, 1, 2, 3. Saya hitung kembali, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Nizam, Bu Cici, Bapak dan Ibu. Agenda selanjutnya adalah sesi pemaparan oleh Bapak Dr. Insinyur Mahir Bayasud, STMMC ISAR, selaku Ketua PMO Kedereka. Kepada Bapak Mahir, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Prof. Nizam selaku Dirjen Dikti dan Ristek, dan juga Ibu Profesor Cici Sri Cahyandari selaku PLT Sesdijen Dikti dan Riset, Bapak Prof. Tengku Faisal Fatani selaku PLT Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Bapak dan Ibu Kepala LL Dikti wilayah 1 sampai dengan 16, pimpinan perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta, dan Bapak Ibu hadirin yang ada di webinar ini. Izin saya share screen. Izin Bapak Ibu semuanya, seperti tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sasdijen dan juga Pak Dirjen, yaitu bagaimana adalah Kedereka adalah sebuah ekosistem kolaborasi untuk inovasi. Jadi bukan hanya sekedar platform, tetapi ini adalah sebuah ekosistem yang memperhubungkan kolaborasi antara mitra dengan perguruan tinggi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui bahwasanya ini adalah semuanya dilakukan secara melalui platform di bawah Dirjen Dikti Ristek, yaitu www.kedereka.id. Sebagai informasi Bapak Ibu, ini hanyalah kick off. Nanti ke depan kami akan sosialisasi per LL Dikti secara secara intensif, dan juga akan lebih intens lagi untuk bisa sesi tanya jawab berikutnya, karena ke depan kita akan secara masif untuk meminta bantuan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan. Nah, sebagai ilustrasi, mungkin sebelumnya mengulang, jadi adalah ekosistem kolaborasi ini adalah bagaimana menentukan mitra Dudi, tetapi bukan hanya mitra ini adalah dunia usaha dan dunia industri saja, seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Di sini ada juga yang bisa mengikuti yang kemarin dari 2021, bagaimana mulai dari level BUMDes, IKM, UMKM, venture capital, pemerintahan, kelembagaan, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, koperasi, itu juga bisa menjadi salah satu mitra, menjadi salah satu mitra strategis yang Bapak Ibu insan akademis untuk bisa terlibat, di mana nanti kedua belah pihak ini, baik mitra maupun insan akademi ini, itu bisa memposting dan juga mendaftarkan di platform Kedereka. Dari insan akademi bisa memasukkan riset ataupun hasil penelitian yang ada, dan juga bisa mencari apa saja yang mitra saat ini butuhkan, apa saja permasalahan yang ada di mitra, sehingga kampus atau perguruan tinggi itu adalah menjadi sebuah solusi dari adanya inovasi ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga, di tahun 2021 ada dana 250 miliar, di mana saat ini di platform Kedereka sudah ada 18.000 insan akademis yang tergabung, ada 1.094 universitas yang berpartisipasi, dan juga 1.800 mitra industri yang tergabung. Nah, dari 1.672 yang kemarin mengajukan proposal ke Kedereka di 2021, hanya 427. Jadi ada lebih dari 1.200 yang belum beruntung, yang belum mendapatkan dana Kedereka karena keterbatasan dana. Tapi di tahun 2022 ada keinginan besar dari Dirjen Dikti untuk menambah menjadi 4 kali lipat, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ses, sehingga dana di tahun 2022 ini menjauh lebih besar, dan kesempatan terbuka lebih besar lagi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan. Nah, tahun lalu juga keterlibatan mahasiswa cukup besar juga, hampir 6.000 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan matching fund ini, dan juga ada 1.853 insan akademik ataupun dosen yang terlibat dalam kegiatan matching fund. Jadi kegiatan ini bukan hanya keterlibatan dari mahasiswa, tetapi juga bagaimana dosen dan juga mahasiswa itu dampaknya dan keterlibatannya jauh lebih besar.
Nah, kemarin beberapa kategori inovasi yang sudah terlibat dan juga mendaftar di platform Kedareka ada berbagai macam, mulai dari kesehatan, pariwisata, mitigasi bencana, pertanian, energi sumber daya alam, dan lagi-lagi Kedareka ini bukan hanya dalam bentuk Excel saja, tetapi sosial juga ada, seperti sosial humaniora, pendidikan dan seni budaya, semua ada, sehingga segala inovasi yang dari perguruan tinggi itu bisa dikerjasamakan, terutama di kegiatan matching fund ini. Jadi tidak melulu mengenai teknologi ataupun dalam bentuk teknik, tetapi dalam bentuk sosial juga bisa, dan kemarin cukup besar juga aktivitas yang terlibat di platform Kedareka. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan matching fund yang kemarin tahun 2021 telah dibiayai dari Kedareka. Salah satu contohnya adalah Universitas Dian Nuswantoro di Semarang, yaitu bekerja sama antara dua mitra, yaitu konsorsium PT Daur Indonesia dan juga pemerintahan Kota Semarang, di mana mereka melakukan kegiatan pengembangan startup dan juga riset pengelolaan limbah plastik untuk mewujudkan Kota Semarang ramah lingkungan, sehingga sampah-sampah yang ada di Kota Semarang dikerjasamakan dengan Universitas Dian Nuswantoro, akhirnya membuat sebuah inovasi, yaitu mengubah sampah limbah plastik menjadi batako, yang nantinya batako tersebut digunakan oleh pemerintah Kota Semarang dan juga dijual secara mandiri oleh perusahaan yang ada di Kota Semarang. Nah, itu kemarin itu yang ada yang kita bantu. Selanjutnya adalah kegiatan Santripreneur, yaitu socio entrepreneurship, di mana pengusul program ada Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan dan juga mitranya adalah PT Adaro, di mana PT Adaro mempunyai kegiatan CSR, yaitu melakukan binaan dan pemberdayaan kepada para santri di pondok pesantren. Kemarin ada 9 pondok pesantren, yaitu mengajarkan mengenai edu, agro, dan techno socialpreneurship dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Nah, itu yang kemarin di 9 pondok pesantren sudah dikerjasamakan dengan Universitas Lambung Mangkurat, dan di tahun ini PT Adaro sangat berantusias untuk bisa terlibat lagi untuk pengembangan kegiatannya dan juga mengekspansi aktivitasnya. Malah mereka sudah menyusun lagi untuk bagaimana program ini lebih berkelanjutan. Nah, itu antusias yang cukup besar yang dilaksanakan. Selain itu juga pengembangan wisata planner bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, kemarin bersama dengan Kemenparekraf, dengan pengusul program ada Universitas Negeri 11 Maret, itu ada mitra industrinya dan lokasinya di Sumatera Utara. Itu yang kemarin program yang kita biayai, baik itu dengan kementerian atau lembaga dengan universitas. Selanjutnya adalah program kolaborasi dan juga konsorsium antara Universitas IPB Bogor dengan Universitas Nusa Cendana. Jadi pengusul program juga diperkenankan untuk konsorsium lebih dari satu kampus, tapi tetap pengusulnya harus satu kampus, tetapi bisa berkonsorsium. Nah, itu kemarin terkait dengan isu stunting di Desa Kupang di NTT. Nah, itu mitranya dari juga konsorsium dan juga pemerintah Provinsi NTT. Dan saat ini pemerintah Provinsi NTT juga sangat antusias untuk di 2022 ini bisa terlibat lebih jauh lagi di program Kedareka, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa sangat mulai intens untuk bisa menjemput bola, menghubungi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk bisa apa sih program strategis mereka, apa program isu dari pemerintah kepala daerah yang nantinya kampus bisa menjadi solusinya dan kampus menjadi mitranya. Nah, itu yang kemarin sudah kita lakukan dan di tahun ini mereka ingin melanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana di Universitas Di Ahsanuddin di Sulawesi itu bisa bekerja sama dengan mitra dari luar negeri. Nah, itu kemarin di platform Kedareka itu tidak hanya mitra dari dalam negeri saja, tetapi juga ada mitra dari luar negeri. Contohnya CS Aero dari Australia, yaitu adalah bagaimana pengamatan bumi untuk ketahanan iklim terkait mengenai mitigasi bencana banjir. Nah, itu programnya itu juga dimungkinkan karena dana hibah Kedareka ini dimungkinkan untuk tidak hanya mitra dalam negeri tetapi luar negeri, tetapi manfaatnya harus untuk masyarakat. Nah, selanjutnya selain juga program dari Dikti, tahun ini di 2022 dana Kedareka ini juga melibatkan dari teman-teman dari Politeknik atau dari Direktorat Vokasi, yaitu
kemarin yang kita biayai adalah produksi benih dan juga buah melon oriental, di mana pengusulnya adalah Polinella, Politeknik Negeri Lampung, dan mitra industrinya adalah Habibie Garden. Nah, ini adalah bagaimana mereka membuat sebuah inovasi yang cukup kreatif, tidak hanya menjual melon dalam bentuk konvensional, tetapi ada inovasi mengenai smart farming dan precision farming, bagaimana selain meningkatkan tingkat kemanisan ataupun kualitas mutu dari buah melon itu sendiri, tetapi juga selain bobot buah, umur panen buah, dan juga kematangan buah, mereka juga menciptakan buah ataupun panen tersebut, misalnya buah melon dalam bentuk hati, terus buah semangka dalam bentuk hati, sehingga para pembeli ataupun market dari kegiatan pertanian ini menjadi lebih bernilai dan juga menjadi nilai tambah bagi petaninya. Nah, itu adalah program-program yang cukup menarik, dan ini perlu kita sebarluaskan bahwa masih banyak inovasi-inovasi yang belum kita gali lagi dan belum kita ekspos. Nah, selanjutnya adalah program hilirisasi turbin angin mikro. Ini juga untuk program energi alternatif rumah tangga. Pengusulnya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan PT Citra, yaitu mengenai hilirisasi. Jadi inovasi tidak hanya mengenai produk saja, tapi bagaimana juga menghilirisasi inovasi-inovasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, tahun di 2022 yang seperti tadi Pak Dirjen sampaikan dan juga Ibu Ses, bahwasanya tahun ini komitmen penuh dari Dirjen Dikti bagaimana menggulirkan dana menjadi 4 kali lipat. Tahun ini kurang lebih dari 1 triliun itu dana untuk matching fund dari Kedareka. Itu adalah peluang besar dan juga komitmen dari Dirjen Dikti untuk bisa menyebarluaskan dan membuka peluang bagi Bapak Ibu untuk bisa terlibat dan memanfaatkan. Nah, seperti tahun sebelumnya, kita tetap akan membuka tema-tema umum yang ada seperti sebelumnya untuk mendaftar. Di tahun bedanya di tahun 2022 ini kita juga akan menjadi atensi khusus, menjadi perhatian khusus, dan ada nilai tambah bagi teman-teman pengusul jika menjadikan judul yang sesuai dengan isu strategis nasional, isu yang tematik, yaitu bagaimana melibatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Dirjen, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, dan juga pariwisata. Itu juga akan menjadi salah satu bagaimana inovasi ini juga mendukung pertumbuhan dan juga pembangunan seperti isu strategis dari Bapak Presiden. Nah, dan juga ke depan di 2002 ini kita juga membuka untuk kegiatan infrastruktur, tapi tentunya bukan dalam bentuk non-bangunan atau jalan, tetapi bagaimana infrastruktur seperti pembukaan waduk, ataupun mini hidro, mikro hidro, ataupun berbagai kegiatan infrastruktur energi, dan lain sebagainya yang untuk kemaslahatan dan juga kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, ini adalah proyek indikatif seperti apa sih ekonomi hijau, seperti apa ekonomi biru. Nah, ini adalah beberapa proyek indikatif yang sudah kita uraikan yang nantinya akan menjadi acuan bagaimana Bapak Ibu jika ingin masuk dalam kategori yang saat ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Nah, ini yang nantinya akan kita berikan nilai tambah sehingga Bapak Ibu semuanya akan menjadi lebih bervariatif dan juga tidak lagi proyek-proyek yang bersifat umum, tetapi ini yang saat ini sedang berkembang dan juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan bagaimana pengembangan teknologi sumber daya laut, pengembangan terkait ekonomi digital. Saat ini Bapak Presiden maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai industri game, mengenai game ini dan juga industri animasi itu adalah menjadi fokus bagaimana ke depan bisa mengembangkan inovasi tersebut. Dan juga membuat nilai tambah mengenai teknologi terkait dengan UMKM. Nah, ini kemandirian kesehatan adalah pengembangan alat kesehatan, yang kedua adalah pengembangan obat herbal maupun non-herbal, dan juga tadi isu strategis mengenai isu stunting itu adalah menjadi isu fokus nasional. Pariwisata tentunya adalah program super prioritas dan juga pengembangan platform dan database untuk melakukan kurasi budaya. Nah, ini adalah topik-topik yang menjadi isu strategis, tetapi tidak menutup kemungkinan ada topik-topik lain yang di luar ini, tetapi itu menjadi isu strategis ataupun isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun daerah. Seperti
seperti tadi kita ketahui, mungkin di provinsi lain ataupun di pemerintah daerah lain yang ada proyek-proyek ataupun ada kebutuhan yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari teman-teman perguruan tinggi dan kendala mengenai biaya pengembangan atau biaya penelitiannya. Dalam hal ini Kedareka siap untuk membantu dan juga mengakselerasi kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Nah, di tahun ini di 2022 akan ada 2 skema. Proyek yang pengusul proposal di bawah nilai 1 miliar, kita akan mempercepat prosesnya. Jadi akan ada proses tersebut first come first serve, di mana seperti yang Bapak Dirjen sampaikan di awal Maret sudah akan kita buka. Nah, akan ada 2 penilaian. Pada saat proposal di bawah 1 miliar hanya akan ada 1 proses, yaitu desk assessment. Jika dinilai secara administrasi dan juga secara urgensi dari proposal, kenapa proposal itu perlu kami biayai dari Kedareka dan dinilai itu memang sesuai dengan kebutuhan dan juga kriteria yang kita sudah tentukan. Jika itu dinyatakan lolos, maka selanjutnya akan ada, jika sudah disetujui, maka akan ada tahapan yaitu negosiasi RAB. Nah, jika di dalam negosiasi RAB itu dinilai secara pengajuan itu sudah sesuai, baik itu sesuai dari PMK maupun peraturan yang lainnya, maka jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan kita lanjutkan untuk dikontrak. Tetapi untuk proses review proposal di atas 1 miliar, maka selain dilakukan desk assessment, akan dilakukan pitch interview atau verifikasi, ataupun bisa juga dalam bentuk visitasi. Nanti kita lihat mana proposal ini dinilai urgensinya dan kebermanfaatannya. Jika dalam proses interview itu dinilai masuk dalam kategori dan juga urgensi usulannya cukup sesuai, maka jika disetujui akan dilakukan negosiasi RAB. Jika sudah negosiasi RAB dinyatakan disetujui, semua sudah sesuai, maka Bapak Ibu nanti akan ada alur mereview proposal dan juga RAB, baru mengajukan, baru akan dilakukan kontrak. Nah, ini adalah 2 mekanisme yang di tahun ini, di 2002 ini akan kita terapkan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau memang dirasa pada saat proposal review ini belum memenuhi syarat atau dinyatakan ditolak, Bapak Ibu masih bisa mencoba untuk apply lagi, dengan catatan jika jadwalnya masih dibuka, deadline-nya, dan juga yang kedua jika dananya masih tersedia. Nah, itu akan menjadi acuan bagi kami untuk bisa menerima, sehingga seperti tadi yang Bapak Dirjen sampaikan, agar mulai dari sekarang Bapak Ibu mulai menyampaikan. Nah, ini adalah draft proposal matching fund. Jika di tahun 2021 mungkin kami sadari karena ini masih awal, masih mula, masih banyak yang perlu disampaikan. Nah, ini nantinya, ini sekarang dalam proses finalisasi, nanti di awal Maret akan kita buka, dan ini lebih simple, lebih simplify, dan juga lebih sedikit bahannya untuk poin-poinnya yang perlu disampaikan. Ini yang nanti Bapak Ibu akan bisa dapatkan proposal matching fund ini di platform Kedareka. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan matching fund ataupun dana hibah sebesar 1 triliun ini di tahun 2022 ini? Tentunya Bapak Ibu perguruan tinggi yang mempunyai NIDN maupun NIDK itu menjadi persyaratan untuk bisa masuk dan juga mendaftar di platform Kedareka. Nah, selain Bapak Ibu yang mendaftar di insan akademik ini mendaftar, dan juga Bapak Ibu juga harus membantu untuk mencarikan, selain Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu juga bisa mencari mitra di luar dari platform, karena di dalam platform juga ada beberapa mitra yang sudah tergabung yang mungkin sesuai dengan hasil riset ataupun yang dibutuhkan, tetapi Bapak Ibu juga bisa mengajak mitra tadi, baik mitra industri, mitra dunia usaha, bisa juga mitra kelembagaan, mitra terkait, yang mananya Bapak Ibu sekarang bisa ajak untuk ikut bergabung. Jika sudah bergabung, maka nanti mengajukan kolaborasi, baru pada saat di bulan Maret sudah dibuka, maka Bapak Ibu bisa mengajukan dana hibah. Sehingga maksud dan tujuan sosialisasi di platform Kedareka ini adalah meminta Bapak Ibu untuk bisa masuk dan juga mendaftar akun di platform Kedareka, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari mitra, baik itu mitra yang ada di dalam platform Kedareka yang Bapak Ibu bisa ajukan kerjasama, atau mitra di luar yang belum bergabung, Bapak Ibu bisa mengajak dan juga menyuruh mereka untuk masuk dalam bergabung di platform Kedareka. Nah, nanti
Untuk detailnya Bapak Ibu, nanti kami dari tim PMO dari Kedaereka yang dibentuk oleh Pak Dirjen dan Khusus, kita akan sosialisasi dan juga akan berdiskusi mungkin lebih detail lagi, tanya jawab yang lebih panjang lagi. Nanti per LRDikti kami akan lakukan sosialisasi satu persatu sehingga banyak keragaman pertanyaan yang nanti bisa kami jawab. Nah, ini adalah sekilas, kita masih ada waktu juga Bapak Ibu, tetapi biar segera untuk bisa mulai menyusun proposal. Kalaupun Bapak Ibu kemarin sudah mengajukan platform dana hibah tersebut, mungkin bisa mengacu mulai menyusun proposal yang kemarin untuk bisa mendapatkan mitra maupun bisa mulai menyusun apa saja kebutuhan maupun RAB yang dibutuhkan untuk pengajuan dana hibah. Nah, pembukaan matching fund nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di platform Kedaereka, kita akan informasikan jika sudah proposal tersebut dibuka dan persyaratan juknisnya sudah ada, maka Bapak Ibu bisa mengunduh di dalam platform Kedaereka. Kita pun juga akan menginformasikan melalui website dan juga sosial media Kedaereka @kedaereka_id. Nah, mungkin itu saja. Jika Bapak Ibu ada ingin yang ditanyakan lebih detail ataupun mungkin di luar ini, bisa ke email ke info@kedaereka.id atau follow Instagram kami di kedaereka_id. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Mahir. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang tersedia dengan format nama, garis bawah, asal institusi, garis bawah kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dan garis bawah apa pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Andri Itenas kepada Bapak Mahir. Apakah bisa satu dosen mengajukan 2 proposal? Siap. Baik, itu dimungkinkan, tetapi untuk tipologi proyek ataupun kegiatan itu berbeda karena tidak diperkenakan dalam satu proyek ada duplikasi anggaran atau kegiatan yang dibiayai oleh Kedaereka, gitu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Devi, Universitas Bakri, ditujukan untuk Pak Mahir. Jika mitra sama dengan tahun lalu dan melanjutkan program tahun lalu, apakah harus membuat matching fund yang baru lagi? Tentunya proposal akan diajukan sesuai dengan proposal yang baru, tetapi kita akan melihat nanti tim review melihat bagaimana hasil evaluasi dari tahun lalu, itu juga menjadi salah satu indikator penilaian. Ya, baik. Di sini sudah ada Ibu Erika Budiarti dan ada Bapak Gatot Jeriono. Mungkin untuk penanya pertama, saya arahkan kepada Ibu Erika. Ibu Erika, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat Pak Dr. Mahir yang kami hormati, Prof. Nizam dan Ibu Prof. Cici. Pertanyaan kami ada singkat, kalau tadi sudah ada bahwa tidak boleh 2 ya, kalau dalam satu proposal, dan artinya diberikan kemungkinan untuk yang sudah mendapatkan tahun lalu bisa melanjutkan ya, gitu ya Pak Mahir ya. Artinya dengan aspek yang baru, apakah disepakati di Kedaereka Matching Fund ke tahun 2022 ini adalah tetap kepada pengembangan inovasi. Jadi tidak lagi research murni seperti di LPPM, dan itu mohon menjadi kesepakatan dari kementerian agar berbeda dengan kajian-kajian saintifik dengan kajian pengembangan inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah waktu itu telah dijelaskan adanya uniqueness di dalam pengajuan proposal agar kita tidak berjanji kepada pemerintah saja tapi berjanji kepada masyarakat. Apakah memang bukannya proposal dalam bentuk video singkat, janji seorang tim untuk kepada masyarakat yang akan ditayangkan di YouTube, itu akan diberlakukan di tahun ini, agar nanti siapapun yang mengajukan ini adalah
konsepnya Kedereka matching fund ini berhasil, beberapa inovasi itu akan ada di tingkat masyarakat. Nah, itu 2 poin yang mungkin perlu saya tanyakan ke Bapak Mahir dan tim, apakah di tahun ini yang program itu akan berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Erika pertanyaannya. Kepada Pak Terima Mahir kasih dipersilakan. Bunda, pertanyaannya. Pertama, setuju sekali apa yang Bunda sampaikan, bahwasanya tidak hanya ini berbeda dengan riset sebelumnya, bahwasanya Kedereka pun harus menyentuh bagaimana inovasi dan juga hilirisasi dari riset itu, sehingga ini adalah beyond dari riset, tetapi bagaimana ini sudah selanjutnya implementasi. Tetapi nantinya kita akan melihat dari skop dan juga IKU keterlibatannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Ibu sampaikan, memang sekarang dari teman-teman tim substansi sedang menggodok bagaimana nantinya kita sedang memilih apakah mungkin di proposal di atas 1 miliar akan ada penjelasan melalui video, melalui YouTube, ataupun juga mengundang masyarakat agar produk ataupun penelitiannya itu bisa disebarluaskan, dan juga mungkin ada pertanyaan ataupun masyarakat pengen menguji, karena kan ini dana pemerintah, sehingga kita juga mau akuntabilitas, maupun juga bagaimana masyarakat juga tahu apa sih yang sudah dilakukan kampus dan bagaimana dana ataupun negara ini digunakan, sehingga keterbukaan ini, informasi, dan mungkin akan menjadi percontohan bagi yang lainnya. Mungkin dari saya itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Iya, mungkin kepada Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Pak Nizam ingin menambahkan? Dipersilakan kepada Pak Nizam. Ya, mungkin menambahkan sedikit saja, jadi supaya nanti supaya nanti program yang diajukan oleh teman-teman itu betul-betul fokus dan berdampak. Maka kita batasi sebetulnya satu orang itu hanya terlibat di maksimum dua proyek. Yang satu bisa sebagai PIC, yang satu mungkin sebagai anggota ya. Kalau satu orang sampai terlibat di 5 proyek itu, ya saya nggak bisa bayangkan berarti kerjanya 60 jam sehari. Jadi saya harapkan ini dilakukan betul-betul, dan yang sangat penting adalah bahwa apa yang diusulkan itu betul-betul impactful, jadi memberikan impact, membangun kepercayaan masyarakat bahwa perguruan tinggi itu hadir memang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini sangat penting, membangun trust tadi. Jadi SWIFT tadi yang saya garis bawahi sebagai nomor terakhir T-nya itu, membangun trust building. Bahwa 1 triliun dana dari para pembayar pajak itu betul-betul kembali berlipat-lipat kali bagi masyarakat, bagi dunia usaha, dunia industri kita. Kemudian yang juga saya ingin garis bawahi juga, bahwa kegiatan-kegiatan ini bukan kegiatan dosen, tapi bagaimana dosen itu membawa mahasiswanya, menyiapkan mereka sebagai generasi unggul melalui riset dan inovasi, membawa mereka dengan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat untuk menghilirkan inovasi-inovasi yang ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, saya ingin menggarisbawahi juga bahwa selama ini teman-teman mengeluhkan, Pak Dirjen, dana pengabdian kepada masyarakat kok kecil sekali ya dibanding dengan penelitian. Sekarang dana pengabdian masyarakat menjadi 1 triliun. Jadi berlipat-lipat kali, karena Kedereka ini pada esensinya adalah mempraktekkan hasil-hasil teknologi yang dikembangkan untuk kemudian diberdayagunakan, memberdayakan masyarakat dalam artinya seluas-luasnya. Jadi matching fund Kedereka ini esensinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi, penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, semuanya itu kalau di perguruan tinggi selalu melibatkan mahasiswa. Bagian dari pendidikan. Mungkin itu 3 hal yang saya ingin garis bawahi sekali lagi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Mas Mahir. Terima kasih kepada Pak Nizam, Mas Mahir, dan Bu Erika. Selanjutnya ada Bapak Gatot Jaryono. Saya persilahkan untuk langsung bertanya, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Saya Gatot Jaryono dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah, sebenarnya saya tadi mau menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Namun ada beberapa hal yang ada satu hal yang harus kami sampaikan. Kemarin kami sudah diskusi terkait dengan Kedereka atau matching fund ini.
Kami dari jurusan pendidikan olahraga, Prof. Untuk kemarin itu ada masyarakat yang lapangan sepak bola itu, Prof. Di situ untuk direnovasi. Apakah bisa, misalnya kami dari universitas mengajukan untuk bagaimana memperdayakan masyarakat itu untuk lapangan itu supaya bisa didaya gunakan. Matur sembah nuwun, Prof, untuk Pak Mahir juga. Seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Gatot Jaryono. Dipersilakan kepada Pak Nizam dan Pak Mahir untuk dapat menjawab pertanyaannya. Siap. Baik, nanti tentunya Pak dari proposal yang Bapak isi, kita kan akan melihat terkait mengenai bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa, transformasi dosen, dan lain sebagainya. Nanti itu yang nantinya di buku panduan teknis yang nanti bisa menyesuaikan jika di buku panduan tersebut itu sudah sesuai, itu memungkinkan untuk kami biayai, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot untuk jawabannya. Apakah sudah sesuai? Terima kasih banyak kepada Pak Gatot. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Nanti baru kita kembali kepada penanya yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Ningrum. Apakah syarat ketua penelitian boleh sedang melakukan penelitian hibah dikti? Dan yang kedua dari Bapak Iman Santoso, Untirta. Bagaimana prosedur bagi penerima lanjutan yang sudah menerima tahun 2021 dan program berkelanjutan ke tahun 2022? Baik, terima kasih. Jadi terkait bagaimana kelanjutan yang kegiatan Magic Fund 2021 ke Magic Fund 2022, tentunya itu akan menjadi penilaian, karena tentu penilaian Magic Fund 2021 secara MONEF kita sudah mempunyai scoringnya pada saat mereka mengajukan di 2022, kita akan melihat uniqueness-nya seperti apa, keterbaruannya seperti apa, dan bagaimana dampak di kegiatan di 2021, sehingga jika itu dirasa memang cukup ataupun layak untuk kita lanjutkan, maka tentunya Kedereka berharap program yang sudah berjalan itu berkelanjutan dan kita akan mendukung kegiatan tersebut. Ya, baik. Kepada Pak Nizam, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dipersilahkan. Maaf, saya paralel jadi nggak nyimak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang pertama, apakah syarat ketua penelitian boleh sedang melakukan penelitian hibah dikti? Dan yang kedua, bagaimana prosedur bagi penerima lanjutan yang sudah menerima di tahun 2021 dan program berkelanjutan ke 2022? Ya, untuk yang pertama, jadi tadi saya sampaikan, jadi maksimum 2 itu tidak hanya dalam satu hibah ya. Jadi kalau sudah ada penelitian, kemudian mengajukan lagi, jadi artinya itu 2 judul. Kemudian kalau yang tahun lalu sudah mendapatkan pendanaan, silakan diajukan untuk perpanjangannya, jadi dengan menggunakan hasil dari tahun lalu. Dan tentu kami juga akan mendasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi implementasi tahun lalu. Jadi kalau capaian tahun lalu memang bagus, kemudian diusulkan untuk dilanjutkan lagi di tahun ini, tentu kita lanjutkan sesuai dengan programnya, atau mungkin ada penyesuaian dan sebagainya. Tapi kalau hasil tahun lalu janjinya A tapi dapatnya baru Z begitu ya, mungkin tidak akan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Nizam dan Mas Mahir. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang sudah raise hand. Ada Ibu Setia Damayanti dan Bapak Ferdi Karuru. Saya akan persilakan kepada Ibu Setia Damayanti dari Universitas Pancasila. Terima kasih, Mbak. Saya ini pertanyaannya ke Pak Mahir lebih teknis. Kemarin kita sudah, kebetulan mitra-mitra kami sudah kami undang untuk bagaimana sih mendaftar di akun Kederekanya. Nah, kebetulan karena kami ada kerjasama dengan Kemendes, dan Kemendes ini punya banyak desa yang akan kita kerjasamakan. Nah, ini akunnya apakah akun Kemendes atau akun masing-masing desa yang akan kita jadikan mitra itu? Kalau MOU-nya dengan Kemendes, lalu yang masuk di Kederekanya itu akun yang mana ya nanti ntar? Karena platformnya Kedereka ini cuma satu-satu ya.
Itu Baik, aja Bu. sih, Mbak. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Jadi memang akunnya bisa akun Kemendes dan juga bisa akun dari BUMDes tersebut. Tapi kalau memang banyak dari BUMDesnya yang terlibat, maka kita cari koordinatornya siapa, jadi sehingga satu akun saja yang perlu mendaftarkan dan terlibat di satu proposal tersebut. Oke, jadi PIC di bawah Kemendes itu yang punya akunnya ya? Ya. Akunnya pakai akunnya Tapi bekerja Kemendes. samanya nanti apakah Untas Pancasila dengan Kemendes atau dengan BUMDesnya, itu yang harus clear juga nantinya. Kita kan MOU-nya dengan Kemendes, lalu nanti PKS-nya kita per desa nih. Mereka kan memberikan ada 18 kabupaten, masing-masing itu ada berapa kawasan gitu. Nah itu yang kita mesti masuk di akunnya Kedaireka itu yang langsung ke kawasan itu, maksudnya ke salah satu desa desa penggeraknya atau hanya akunnya Kemendes gitu. Akunnya nanti adalah tergantung dari pendanaannya, karena kan ini nanti dana Kedaireka itu dana matching fund, Bu ya, dana padanan. Nah, tergantung dari padanannya, apakah padanan dananya tersebut itu dari Kemendes, apakah dari BUMDesnya itu sendiri. Nah, itu yang dijadikan acuannya, Bu. Nanti tentunya di Juknis akan ada, Bu, karena lampirannya nanti akan ada mitra persetujuannya terkait berapa dana kontribusi yang dikomitmenkan oleh mitra. Nah, itu yang menjadi acuannya, Bu. Nah, kebetulan Kemendes juga ada anggarannya, dan di desanya, BUMDesnya juga ada anggaran. Jadi yang mana nih yang mesti kita... Tergantung dari Universitas Pancasila dan kesepakatan dari BUMDes mana yang digunakan, gitu, Bu. Oh, ya. Oke, terima kasih, Pak Ya, Mahir. terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Perdi Karuru. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, ada dua pertanyaan barangkali. Yang pertama adalah apakah perguruan tinggi yang masih dalam pembinaan bisa diikutkan melalui Kedaireka, karena pada panduan 2021, kalau saya tidak salah satu persyaratan bahwa BTS dalam pembinaan tidak ikut. Yang kedua adalah bahwa sesuai dengan materi yang dipresentasikan tadi dari Bapak Mahir, bahwa salah satu prioritas itu adalah pada daerah pariwisata, yaitu pada 5 destinasi super prioritas. Nah, secara kebetulan Pak, bahwa daerah kami adalah daerah daerah masuk kategori pariwisata. Tapi ya kita tidak tahu mengapa sampai tidak masuk di dalam 5 destinasi super prioritas. Jika sekiranya pertanyaan kami yang pertama tadi memenuhi, apakah kemungkinan bisa juga kami laksanakan dan melalui Kedaireka pada 5 destinasi super prioritas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Pertama, terkait dengan perguruan tinggi yang sedang dalam pembinaan, itu belum bisa, Pak, untuk mendapatkan dari dana hibah ini, sama seperti tahun lalu. Yang kedua, mengenai program pariwisata, itu balik lagi dari mitranya. Apakah mitra tersebut berkenan untuk berkolaborasi dengan kampus? Kan untuk proyek kan di mana saja, tetapi kan baik lagi dari mitranya. Nah, ini yang sekaligus menjadi informasi agar Bapak Ibu semuanya bisa meyakinkan mitra masing-masing bagaimana bisa bekerja sama dan juga menyusun proposal bersama ini, gitu. Jadi bukan hanya satu pihak saja, Kedaireka ini harus ada kedua belah pihak yang menyetujui dan juga saling mendukung, mensupport, baik itu dari segi pendanaan ataupun dalam bentuk in-kind, tetapi harus ada kesepakatan kebelah dua pihak, gitu Pak Ferdi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Perdi. Selanjutnya kita lanjutkan dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Bapak Sigit Cahyono, apakah ada batasan sharing dana dari mitra? Yang kedua, dari Bapak Mulyadi, apabila dosen sedang bertugas belajar, apakah boleh menjadi ketua atau anggota? Siap, terima kasih. Mungkin pertama menjawab, jika dosen dalam
studi lanjut itu tidak diperkenankan untuk terlibat. Yang kedua adalah apa tadi, Mak? Yang pertama, apakah ada batasan sharing dana dari mitra? Mengenai batasan sharing dana itu tidak ada. Yang terpenting adalah misalnya bentuknya adalah misalnya satu banding satu. Nah, nanti kita lihat dari mitra tersebut berapa dalam bentuk in-kind ataupun dalam bentuk cash juga, dan mana yang menjadi tupoksinya dari mitra dan mana yang menjadi tupoksinya dari dari perguruan tinggi. Nanti tentunya di Juknis tersebut dan juga di RAB juga sudah kita masukkan juga untuk ketentuannya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Michael. Apakah proposalnya dalam bentuk prototyping dapat diusulkan? Prototype ini tentunya nanti kita melihat bukan hanya sekedar prototipe, tetapi juga IKU yang terlibat ataupun bagaimana peran dari dosen dan mahasiswanya itu juga ada keterlibatan. Nah, itu nanti menjadi salah satu penilaian dari tim reviewer. Tentu tim reviewer ini secara independen itu ada dari perguruan ada dari dosen dan juga ada dari Dudi yang nanti terlibat yang akan mereview mengenai proposal Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Di sini sudah ada penanya yang raise hand. Ada Ibu Dara dan Ibu Nanik. Saya persilakan kepada Ibu Dara terlebih dahulu untuk bertanya. Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan Pak Mahir berkaitan, saya dari Universitas Sumatera Utara ya Pak, berkaitan dengan tema, apakah tema yang yang disarankan juga oleh Pak Jokowi ya melalui nawacitanya, yaitu mensejahterakan rakyat kita, mengentaskan kemiskinan, itu boleh menjadi usulan dalam Kedereka ini gitu ya. Apalagi kami adalah inovasi desa pesisir Pak, jadi ingin memberikan kontribusi bagaimana nanti keluarga-keluarga nelayan tradisional kita bisa diatasi kemiskinannya gitu. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin bermitra tadi Pak, apakah dibatasi? Misalkan kita memang sebelum ini ada mitra dengan University Malaysia Terengganu dan industri yang ada di sana gitu. Kalau nanti mitra dari Indonesia, misalkan mulai dari pemerintahan desanya, kabupaten, ditambah lagi tadi dari luar negeri, apakah memang diizinkan? Nah, kemudian yang ketiga Pak, terakhir kiat-kiat untuk lolos nih Pak, karena kita ingin supaya desa pesisir di Sumatera Utara ini, khususnya di Batubara, Kabupaten Batubara bisa diatasi kemiskinannya. Terima kasih Pak Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Dara. Jadi terkait tema tadi memang itu hanya tema di 2022 itu menjadi salah satu perhatian kita, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya topik-topik lain atau tema lain tetap akan diusulkan. Jadi sama seperti tahun lalu, hanya saja ini untuk tema-tema yang berkaitan tadi akan menjadi pertimbangan lebih dari tim reviewer. Itu yang kedua terkait dengan mitranya, selama mitra dari luar negeri ataupun penerima manfaat dan beneficiaries itu di dalam negeri, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan jika mitra dari luar negeri dan juga risetnya ini untuk luar negeri, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti contoh tadi yang dengan CSIRO Australia, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, tetapi penerima manfaatnya untuk masyarakat yang ada di Makassar, nah itu diperbolehkan Ibu. Nah terakhir mengenai tips dan trik, pertama adalah tips dan triknya, Bapak Ibu sekalian sudah mencari mitra dan mulai menyusun proposal dari saat ini juga. Karena beberapa pengusul kita yang di tahun 2021 sudah sekarang berlomba-lomba mencari mitra dan sudah berlomba-lomba menyusun proposal, sehingga karena ini sistemnya first come first serve, di tahun lalu yang mengusulkan kepada kami di saat deadline itu ada dari dana 250 miliar yang kami usulkan, yang mengusulkan kepada kami itu hingga mencapai 1,4 triliun. Makanya ada beberapa proposal yang belum bisa kami biayai. Nah, di tahun ini mereka akan mencoba lagi keberuntungan untuk bisa mendaftar ke Dereka. Nah, maksud dari hari ini kami bersosialisasi adalah agar Bapak Ibu sekalian tidak terlambat untuk menyusun dan juga masih ada waktu untuk bisa mulai menyusun proposal, sehingga bisa dari sekarang mulai disusun
dan juga nanti panduan teknisnya pada saat dibuka itu sudah bisa di-submit melalui platform Kedereka. Mungkin itu saja Bu Dara, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Mahir, Bu Dara. Selanjutnya ada Bu Nani Astuti Rahman. Saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya dengan Pak Mahir. Pak Mahir, ini saya tahun 2021 kemarin, alhamdulillah lolos pendanaan, dan hasil dari tahun 2021 itu ternyata menarik dari Kementerian Desa, kemudian dari pemerintahan Kota Batu, itu dari beberapa dinas, itu ingin berkolaborasi dan ingin ikut dalam pendanaan tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti untuk pendanaan tahun 2022, itu yang sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bu Setia tadi, berarti yang boleh dijadikan mitranya itu Kemendesnya, pemerintahan kotanya, ada dinas pertamanan, kemudian PUPR yang akan masuk ke situ untuk membantu pengembangan hasil yang sudah kami dapatkan. Terus kemudian ada beberapa BUMDes, jadi kami waktu tahun 2021 itu hanya satu BUMDes, dan karena berhasil, jadi beberapa BUMDes di sana ada kelompok-kelompok BUMDes itu ingin ikut masuk ke dalam tim kami. Maksudnya itu yang jadi pertanyaan saya, untuk program MF ini kan ada jenis kolaborasinya ya Mas, kalau kemarin itu jenis penelitian, apakah dibolehkan misalnya dengan tahun 2021 ini kita melanjutkan untuk jenisnya penelitian, maksudnya di tema penelitian, terus kemudian di satu sisi untuk beberapa BUMDes itu melakukan kerjasamanya dalam hal pendampingan. Apakah diperbolehkan? Terus kemudian dari kelompok-kelompok BUMDes itu bagaimana caranya untuk melakukan MOU, padahal kan di proposal MF kan harus ada mitranya. Ini bagaimana nih Pak Mahir, saya harus mengatur untuk permintaan para mitra yang seperti ini. Terima kasih Pak Mahir, Mbak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi pertama sangat memungkinkan untuk dilanjutkan kegiatan MF di 2021 untuk bisa dibiayai di 2022. Hanya saja nanti kita akan melihat hasil dari Monef maupun hasil dari evaluasi tim reviewer bagaimana proyek di 2021 dan apa perbedaannya di 2022, apa kebaruannya, apa impact-nya. Nah, terutama kita akan menekankan adalah di tahun 2022 adalah impact dan kebermanfaatannya seperti apa. Nah, terkait dengan kemitraan tersebut, kami menyarankan agar mungkin lebih mudah, agar dikonsolidasikan oleh teman-teman dari ITN Malang, agar kita buat konsorsium. Siapa pengusul utamanya dari mitra tersebut? Apakah dari pemerintah daerahnya kah? Apakah dari BUMDesnya? Sehingga lebih mudah kerjasamanya dan juga hanya fokus dari ITN Malang dan juga ketua konsorsium tersebut. Nah, mungkin itu menjadi saran dari kami, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Mahir. Terima kasih Pak Fania. Ya, terdapat masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan di dalam kolom chat, tapi yang mirip-mirip sudah saya rangkumkan, Mas Mahir. Yang pertama, apakah ada batasan minimal dan maksimal kepada mahasiswa dan dosen yang terlibat di dalam pengusulan proposal? Yang kedua, bagaimanakah cara kami dapat berkomunikasi dengan mitra yang sudah match di dalam Kedereka? Dan yang ketiga, apakah diperbolehkan bermitra dengan mitra di luar Indonesia? Terima kasih. Jadi pertama, cara untuk berkomunikasinya tentu di platform itu sudah ada media komunikasi dan juga menawarkan untuk bekerja sama. Jadi itu tinggal dilanjutkan saja, tinggal menunggu jadwal dari pembukaan dari dana hibah matching fund. Tetapi mungkin jika sudah match, bisa dari sekarang mulai disusun proyek apa, kegiatan apa yang akan dikerjakan. Nah, yang kedua, seberapa banyak minimum atau maksimumnya dari Kedereka, nanti tim reviewer akan melihat seberapa banyak keterlibatan, akan membandingkan berapa dana yang diajukan dan bagaimana keterlibatan dosen dan mahasiswa. Semakin besar impact, semakin besar transformasi keterlibatan mahasiswa maupun dosen, maka semakin besar juga nilai yang nanti akan diakses oleh tim reviewer.
Nah, yang terakhir adalah bagaimana mencari mitra. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang sudah bisa mulai jemput bola mungkin ke teman-teman industri, teman-teman pemerintah daerah, teman-teman dunia usaha ataupun alumni-alumni yang bekerja di swasta agar kegiatan-kegiatan apa yang bisa dikolaborasikan dan dikerjasamakan. Itu mungkin menjadi acuan Bapak Ibu sekalian untuk mencari mitra, dan pastikan Bapak Ibu semuanya juga mendaftar di platform kedaireka.id mulai dari sekarang sehingga informasi dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja sih yang di tahun lalu sudah dibiayai atau yang sudah masuk di dalam platform Kedaireka. Gitu, Mbak. Ya, baik. Terdapat pertanyaan lagi, Mas Mahir, apakah mitra dapat berupa lembaga zakat atau lembaga wakaf? Dan yang kedua, tadi mitra internasional dibolehkan ya, saya lupa menjawab juga. Jadi mitra internasional diperbolehkan asal penerima manfaat dan juga kegiatan tersebut adanya di Indonesia. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, apakah mitra dapat berupa lembaga zakat atau lembaga wakaf? Yang kedua, apakah dapat melibatkan mitra industri besar dan beberapa industri kecil sekaligus? Dan yang ketiga, terdapat pertanyaan dari Bapak Alang, apakah sosialisasi ini ditujukan untuk pendidikan vokasi atau hanya untuk akademik? Baik, pertama ini untuk kedua-duanya, tadi saya jawab dari belakang dulu, kedua-duanya baik itu di bawah Direktorat Dirjen Dikti ataupun di bawah Diksi, itu bisa dilakukan. Selanjutnya untuk untuk keterlibatannya tadi yang kedua, Mbak, maaf. Yang kedua, apakah dapat dimungkinkan industri besar dengan beberapa industri kecil? Nah, itu konsorsium itu dimungkinkan. Jadi bukan hanya kampusnya atau perguruan tingginya yang konsorsium, tetapi dimungkinkan juga mitranya secara konsorsium. Jadi dua belah pihak itu dimungkinkan. Lagi-lagi nanti semuanya akan ada tertuang secara detail dan juga jelas di dalam panduan teknis dan juga proposal Matching Fund 2022. Ya, dan yang ketiga, apakah lembaga zakat dan lembaga wakaf dapat menjadi mitra dalam Kedaireka? Ya, itu bisa untuk lembaga zakat dan juga lembaga. Yang terpenting adalah mereka berbadan hukum dan nanti mereka berkontribusi dalam riset ini. Terima kasih, Mas Mahir. Selanjutnya, penanya yang sudah raise hand ada Ibu Ari Kartini dan Bapak Hartono. Saya persilakan kepada Ibu Ari Kartini terlebih dahulu dari IP Garut. Baik, terima kasih Mbak. Mohon maaf sebelumnya, karena memang mungkin ini untuk IP baru Pak ya, teman-teman belum juga ada yang mengajukan. Karena tadi ada pembahasan bahwa PPS binaan tidak bisa mengajukan ya Pak. Nah itu ya, jika memang PPS binaan tidak bisa mengajukan, apakah untuk PPS binaan ini juga bisa menjadi mitra kalau tidak bisa mengajukan tetapi posisinya menjadi mitra seperti itu. Terus yang kedua Pak, jika nanti suatu hari nanti kami sudah berubah status, apakah untuk pengajuan program ini dilihat dari aspek keahlian, linearitas dosen? Soalnya kalau dilihat dari pembahasan tadi itu untuk aspek pendidikan ini tidak terulas secara mendalam seperti itu ya untuk pendidikannya. Karena dilihat juga dari pembiayaan tadi, dari diversifikasinya, untuk aspek pendidikan ini belum, apakah bisa diajukan atau tidak seperti itu, Pak? Baik, maksudnya itu pendidikan itu jurusan pendidikan, Bu, atau? Iya, keguruan. Oke, memungkinkan, Bu. Jadi pertama terkait tadi kalau misalnya mereka dalam bentuk pembinaan, kampusnya tidak bisa mengajukan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kampus yang kampus utamanya konsorsium itu melibatkan kampus yang sedang binaan sebagai transfer knowledge dan sebagainya, itu dimungkinkan. Jadi hanya sebagai anggota, bukan sebagai ketua pengusul. Nah, untuk tadi mengenai programnya itu dimungkinkan, Bu, semuanya baik lagi terkait dengan judul tersebut, linear dengan ekspertisnya dan juga kegiatannya dan juga mitranya, Bu, karena kan baik lagi mau jurusannya apa, tapi kalau mitranya dunia usahanya atau mitra kelembagaan dan lain sebagainya itu tidak ada, itu juga tidak bisa juga, Bu. Jadi memang driver market dari kegiatan Kedaireka ini adanya titik poinnya ada di mitra.
jika ada buy-in dari mitra, ada persetujuan dari mitra, itu bisa dilakukan. Jadi harus match antara perguruan tinggi dengan mitra. Nah, oleh karena itu kami memberikan saran kepada Bapak Ibu semuanya agar menjemput bola, agar lebih terbuka, agar lebih banyak mendengar kira-kira mitra tersebut itu sedang membutuhkan apa, pemerintah daerah sedang membutuhkan apa, pemerintah atau dunia usaha, dunia industri, teman-teman di asosiasi usaha, ada yang namanya Kadin, ada yang namanya HIPMI, Apindo. Nah, itu Bapak Ibu sudah mulai bisa menjemput bola, hadir kepada mereka untuk membuka diri apa yang Bapak Ibu bisa tawarkan, atau mereka sedang membutuhkan apa Bapak Ibu untuk menawarkan menjadi solusinya. Nah, itu adalah menjadi poin dari Kedereka itu sendiri. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Selanjutnya ada Bapak Hartono Pranjoto. Saya persilahkan. Masih di mute Pak Hartono. Sudah diklik. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan. Yang nomor 1 adalah kriteria ketua. Apa saja kriterianya? Kemudian maksimum dana yang boleh diajukan oleh kriteria ketua, dan juga kemudian maksimum anggota pada satu proposal ini, kemudian maksimum dananya berapa, dan apakah juga untuk setiap perguruan tinggi dibatasi jumlah dana yang diajukan dan jumlah proposal yang diajukan, dan yang terakhir tentang level TKT-nya. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait untuk kriteria pengusulnya, pertama harus linear dengan kegiatan yang diajukan. Yang kedua adalah maksimum anggotanya tidak ada, semakin banyak yang keterlibatan malah menjadi nilai tambah untuk proposal tersebut. Dan yang ketiga, tadi apa? Yang terakhir maaf. Jumlah dana, apakah dana untuk per kampus ya, mendaftarkan. Yang terpenting adalah maksimum pengusul adalah 2 proposal, yaitu entah dia ketua ataupun dia anggota, gitu Pak. Jadi dilihat walaupun ini atas nama universitas, tetapi ketua pengusulnya kan kriterianya harus mempunyai NIDN dan NIDK. Dan yang kedua adalah mereka pada saat dinyatakan lolos, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kepala perguruan tinggi tersebut. Maksimum dana Pak untuk setiap proposal Pak? Maksimum sebenarnya tidak ada Pak, tapi kami melihat seberapa besar dana yang bisa terserap dan juga dimanfaatkan, karena kan nanti akan ada di juknisnya akan ada Pak, maksimum misalnya honorarium itu 30% dari anggaran. Nah, nanti akan ada komposisinya yang nanti bisa diperhitungkan. Tapi rata-rata di tahun 2021 kemampuan dari universitas untuk menyerap dana Kedereka yang kami nyatakan itu visible, kurang lebih di angka proyeknya adalah di angka 5 miliar, Pak. Oke, Pak. Kemudian TRL-nya, Pak, atau tingkat kesiapan teknologinya, Pak, apakah ada kriteria harus di atas 3 atau di bawah? Tidak ada, Pak. Dilihat lagi mengenai dampak yang lainnya, itu menjadi pertimbangan juga, Pak. Oke. Karena lagi mengeteralkan dari mitra yang tersebut. Kalau mitra industrinya menyatakan mereka mau, ya sudah, itu juga diperkenankan juga. Oke, ya. Banyak terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang, salam sehat selalu. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Ya, mungkin yang nanti pertama, Mbak Fani, jadi nanti Bapak Ibu, karena ini juga pasti akan ada banyak, nanti kami perlu informasikan juga, kami akan membuka sesi ini khusus per LL Dikti. Nanti Bapak Ibu diharapkan kemarin yang sudah mendaftar, kami akan informasikan, dan kepala LPPM maupun para perguruan tinggi, kita akan buka sesi khusus per LL Dikti, sehingga pertanyaan kita akan lebih variatif lagi, dan bukan hanya di sesi ini saja. Ke depan, di minggu depan, kita akan mulai bersosialisasi lebih masif dan intens kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin tambahan itu. Terima kasih, silakan Bapak. Mas Mahir, yang pertama, apakah dosen dengan NIDN atau NIDK yang telah mendapatkan dana hibah penelitian di
Simlitapmas dapat mengajukan di Kedai Reka dengan tema yang berbeda. Yang kedua, apakah anggota dalam pengajuan proposal harus mengisi profil di Kedai Reka? Dan yang ketiga, apa sajakah syarat-syarat untuk menjadi mitra dalam mengajukan proposal? Baik, terima kasih. Pertama, pengajuan jika dia sudah mengajukan dana hibah dan juga mengajukan dana hibah di Kedai Reka, selama proyek tersebut tidak redundant atau tidak duplikasi, itu diperkenankan. Dan tadi maksimal pengusul itu adalah 2 proposal yang dibolehkan. Yang ketiga adalah apa nih tadi? Apakah dosen anggota harus memiliki akun atau harus mengisi profil di dalam Kedai Reka? Maksudnya dosen anggota ini apakah dia sebagai pengusul atau dia memang hanya ingin mendaftar? Kalau yang terlibat di platform Kedai Reka atau dia yang akan mendaftar di platform Kedai Reka itu diwajibkan, karena mereka hanya bisa melakukan pendaftaran, mereka hanya bisa mengajukan dana hibah jika mereka masuk di platform Kedai Reka. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah Bapak Ibu mulai dari pasca dari webinar ini udah mulai membuka website Kedai Reka dan mulai mengikuti prosedur yang ada di platform Kedai Reka. Gitu. Kalau anggota dianjurkan untuk nantinya mendaftar di platform Kedai Reka. Yang ketiga, apakah syarat-syarat untuk mitra? Syaratnya adalah mereka berbadan hukum. Yang kedua, mereka ada komitmen untuk pendanaan di kegiatan bersama ini. Selanjutnya, jika sudah memiliki akun di Kedai Reka tahun sebelumnya, apakah tahun 2022 ini dapat langsung mencari mitra saja atau harus mendaftar lagi? Kalau mendaftar sudah tidak usah, karena kan mereka sudah mempunyai akun, tetapi kalau mencari mitra itu sangat dianjurkan, karena jika sudah mitranya sudah ketemu, baru mereka mengajukan proposal bersama. Baik, selanjutnya, apabila kreasi Reka berbentuk alat simulasi visual, untuk kepentingan eduwisata dan mitra industri dari pariwisata menyediakan lahannya, apakah dapat dibiayai? Maaf, gimana Mbak tadi? Putus. Mungkin maksud pertanyaan dari Ibu Putri adalah pihak dari mitranya itu menyediakan lahan. Ya, lahan dalam bentuk in-kind, tetapi juga tidak semua dalam bentuk in-kind. Nanti kita akan valuasi seberapa besar dana in-kind yang dilibatkan untuk penelitian ini. Baik, selanjutnya ada 2 penanya yang sudah raise hand, ada Bapak Ahmad Jaya dan Ibu Lina. Saya persilakan untuk Bapak Ahmad Jaya dari UTS terlebih dahulu untuk bertanya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya ya. Halo. Siap, keren Pak topinya. Ya, baik. Terima kasih. Saya Ahmad Jaya dari Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi saya bisa cerita sedikit. Pada tahun 2021 kemarin, kami mengajukan penelitian yaitu sepeda listrik berbasis baterai gitu. Jadi kendaraan sepeda listrik berbasis baterai. Kami sudah mengajukan proposal, tapi pada tahap pertama itu sudah lolos. Nah, kami menunggu mungkin sekitar 2-3 bulan itu untuk tahap selanjutnya. Kami tidak ada kabar berita gitu. Nah, pada kesempatan ini mungkin bisa saya ingin menanyakan, apakah terkait dengan hasil seleksi itu tidak adakah misalnya si peneliti ini misalnya kurangnya di mana gitu terhadap proposal kita misalnya. Tapi kami tim beranggapan kalau proposal kami mungkin ketinggian terkait dengan dananya, tapi kan tidak bisa begitu juga gitu. Kita berasumsi mungkin di dana atau mungkin di mitra dan lain sebagainya. Nah, apakah memang dari tim peneliti reviewer ini bisa menyampaikan ke kami misalnya kekurangan kami di mana saja gitu? Apakah memang dananya terlalu besar atau mitranya tidak sesuai atau di apanya gitu? Mungkin ada flashback-nya ke kami peneliti biar tidak terulang lagi di penelitian tahun 2022 ini, karena kami beranggapan di penelitian kami ini masih layak untuk didanai gitu, biar tidak kesalahan yang 2021 terulang di 2022 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketua tim ini apabila mendapat izin belajar atau studi lanjut, apakah bisa dialihkan ke
peneliti selanjutnya untuk menjadi ketua. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi yang pertama terkait pada saat proposal itu ditolak, yang di tahun lalu Pak, itu ada notulensi, ada catatan dari tim reviewer kenapa proposal itu ditolak. Nah biasanya itu di-emailkan kepada ketua pengusul, ada catatannya. Nah itu bisa menjadi acuan. Nah di tahun ini pada saat semuanya sama Pak mekanismenya, tetapi tahun ini jika itu ditolak, maka kita langsung informasikan, dan jika masih ada kesempatan deadline-nya masih belum ditutup, jadwal penutupan proposal dan dana masih tersedia, maka bisa diajukan kembali Pak. Itu. Dan terkait mengenai studi lanjut itu belum bisa, makanya oleh karena itu, karena kami waktunya juga sangat terbatas, Bapak Ibu dari sekarang yang ingin maksudnya mengetahui jika akan studi lanjut, jadi lebih baik tidak terlibat, karena nanti akan mengganggu proses seleksi administrasi dari tim reviewer, karena terus terang tim reviewer ini independen dan prudent Pak, jadi bukan ranah kami dari tim PMO hanya sosialisasi dan juga engage kepada perguruan tinggi dan industri agar bisa mendaftar, tetapi mekanisme reviewer itu secara independen oleh tim lain yang nantinya ada mekanisme dalam penilaian tersebut Pak. Baik, terima kasih. Cuman itu saja mungkin tadi lebih diperjelas lagi. Karena saya kemarin tahun 2021 saya ketua tim. Ternyata memang di email saya tidak ada masuk terkait dengan kekurangan kami. Nah, sampai hari ini pun kami proposal itu tidak tahu kesalahannya di apanya juga kita belum tahu. Nah, mungkin kalau bisa nanti di 2022 ini terkait dengan kekurangan dari proposal kami dari sebagai tim pengusul bisa betul-betul diadakan semacam monitoring atau apa gitu, kalau memang proposal kami dirasa cukup menarik gitu. Kalau memang tidak menarik ya sudah sampaikan saja proposal Bapak mungkin tidak bisa didanai karena kurang menarik atau apalah, mungkin itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Siap. Baik Pak, terima kasih. Mungkin terlewat, tapi seharusnya Pak di tahun kemarin ada email ada catatan terkonsolidasi dari para reviewer ditolak kenapa dan sebagainya. Tetapi kalau mungkin belum ada catatannya, mungkin Bapak bisa secara paralel bisa menghubungi kami di email untuk menanyakan tersebut, sehingga khawatirnya itu terlewat untuk masuk di catatan untuk diinfokan kepada pengusul itu Pak. Tapi terima kasih Pak, menjadi catatan bagi kami juga di tahun ini. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jaya. Sebelum kita masuk pada penanya selanjutnya, di sini sudah ada tim kami dengan format @kedereka_nama yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu yang ada di kolom chat. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung chat di chat box, dapat langsung tuliskan pertanyaan di chat box, karena nanti ada teman-teman dari tim kami yang ingin membantu menjawab, dikarenakan juga pada pukul 14.45 kami sudah harus mengakhiri sesi. Selanjutnya kepada Ibu Rina, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Fania. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya dari Politeknik Negeri Ambon, Pak Mahir. Mungkin saya sama Bapak Ahmad tadi, tahun kemarin kita coba mengusulkan, tapi memang kita sudah dapat informasi balasan terkait mitra. Jadi kita permasalahannya jatuh di mitra. Mitra kita tuh tidak punya website. Jadi kemarin waktu diminta website, kita orang Jawa bilang apa, kita nunut dari website kampus aja. Jadi mitra karena masih belum berbadan hukum dan cuma sekedar mitra UMKM industri rumahan Pak. Kebetulan kami kemarin itu mencoba mengangkat ikan asap. Ikan asap sudah menjadi model Ambonnya, salah satu produk unggulan Ambon lah. Ikan asap itu yang bisa jadi oleh-oleh. Nah, kita kemarin mencoba membuat itu dengan pengembangan teknologi yang sudah pernah kami buat, yaitu alat pengasapannya. Nah, itu kita mandeknya di mitra Pak. Apa memang yang mau saya tanyakan tadi, mitra memang harus punya website sendiri, atau kalau kita memang nggak bisa pakai UMKM industri rumahan yang nggak punya berbadan hukum dan tidak punya website, kita apa bisa dari pakai dinas koperasi kota atau provinsi gitu ya Pak. Nah itu satu. Terus untuk yang kedua, untuk ketua ini apa penilaiannya tuh dilihat linear dengan track record ketua atau
dinilai juga track record anggota. Karena kebetulan kemarin waktu pengusulan mungkin untuk ketua dari sisi teknologinya tuh nggak dapat, tapi sisi SDM-nya dapat. Cuman dari teknologi pengembangan alatnya itu dapat dari anggotanya, Pak. Kebetulan saya anggota di situ dan alat kami yang digunakan, yang mau digunakan itu alat hasil pengembangan alat kami. Nah, itu yang saya mau tanyakan, linear dengan judul itu ketua atau harus anggota juga? Apa harus linear sama ketua aja seperti Mas gitu ya, Pak? Nah, terus yang terakhir ini Pak, yang saya masih nggak paham tadi, ini pengabdian atau penelitian Pak untuk Kidereka yang tahun 2022 ini. Kita lebih ngarah ke penelitian atau ke pengabdian itu. Terakhir Pak, tadi ada titip dari teman saya, kebetulan dia dari Kementerian Kesehatan. Apa Kidereka juga bisa dari teman-teman kesehatan bisa masuk Pak, Poltekkes khususnya ya. Terima kasih Pak Mahir, mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Pertama, terkait tadi mitranya, Bu, memang benar kami mencoba menseleksi mengenai dan mengkurasi mitra-mitra tersebut. Jika mitra tersebut tidak mempunyai domain untuk bisa mendaftar, maka nanti akan ada pendaftaran tersebut melalui email pribadi mereka. Nanti kita akan mengkurasi dari segi legalitasnya mereka seperti apa, habis itu apakah mereka sudah kegiatannya sudah berjalan, apakah secara informasi digital mereka ada, misalnya mereka tidak ada website, apakah mereka punya sosial media, ataukah mereka punya marketplace dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu kriteria untuk kita mengkurasi mitra tersebut memang visible dan juga mitra tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang pertama, akuntabilitasnya. Yang kedua adalah tentunya Bu, ketua pengusul track recordnya atau pengalamannya itu harus linear, minimal ketuanya, selanjutnya baru anggota. Nanti tim reviewer itu menjadi salah satu penilaian mereka. Nah, yang ketiga, apakah ini bentuknya riset atau pengembangan, bagi kami adalah bagaimana impact-nya, Bu, bagaimana keterlibatan, bagaimana kebermanfaatan proposal ini atau kegiatan ini bagi masyarakat ataupun bagi mitra tersebut, itu memang cukup berdampak. Dan yang terakhir, apakah ini bisa untuk Poltekkes saat ini dana Kidereka, karena ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, maka dana ini hanya diperbolehkan secara undang-undang itu di bawah Dirjen Dikti maupun Dirjen Vokasi, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rina. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, apakah pada RAB kegiatan pembimbingan dapat diusulkan? Dan yang kedua, apakah boleh kita mengajukan program dan DUDI yang sama dengan program tahun lalu yang sudah didapatkan? Dan yang ketiga, apakah judul proposal harus sesuai dengan bidang ilmu dosen? Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, bahwasannya RAB nanti mengikuti panduan teknis yang sudah ada. Yang kedua adalah mitranya, pengusulnya harus linear dengan judulnya ataupun pengalamannya, itu menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga, apa tadi, Maaf? Dan yang ketiga, apakah boleh kita mengajukan program dengan DUDI yang sama dengan program tahun lalu yang sudah didapatkan? Boleh, ini kan tadi pertanyaan sebelumnya, jadi mitranya nanti kita akan melihat pada saat proposal di 2021, angka MONEF ataupun scoringnya seperti apa, dan nanti kita lihat apa kebaruannya atau apa inovasinya di 2022 ini harus dilanjutkan. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah infrastruktur yang berorientasi ke bangunan gedung dan jalan tidak diperbolehkan? Yang kedua, apakah memang tidak boleh membeli peralatan? Dan yang ketiga, jika mitra menggunakan mitra sebelumnya yang belum berhasil lolos, apakah perlu untuk memperbaharui surat kerjasama? Ya, yang pertama, tentu nanti Bapak Ibu semuanya akan tertuang dan tertulis di panduan teknis yang cukup jelas, sehingga Bapak Ibu tinggal mengacu saja di sana. Yang kedua adalah mengenai itu memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan gedung maupun jalan. Dan yang terakhir, jika sudah bekerja sama, nanti kita lihat di kerjasama itu, jika sudah expired ataupun sudah selesai masa berlakunya, maka diwajibkan untuk memperbaharui.
Di sini sudah ada Ibu Tenriwaru dari UMI Makassar. Saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fanya dan Pak Mahir. Ini saya mau bertanya, tahun lalu itu kan saya memasukkan proposal ke DRK bersama teman-teman saya. Kemudian saya menunggu balasan, tidak ada. Pas hari terakhir saya lihat ternyata saya masuk di vokasi karena saya baru tahu bahwa home base saya itu di program profesi akuntan. Padahal saya lihat di Simlitapmas saya itu kan akademik. Jadi sebenarnya saya ini di mana? Vokasi atau akademik? Karena ini akan berpengaruh terhadap proposal yang akan saya buat nanti. Terima kasih. Sekedar info, saya sampai sekarang masih di PPAK home base-nya. Terima kasih. Baik, terkait mengenai kampusnya itu masuk di wilayah mana, itu nanti tergantung dari tercatat di PDDikti itu terdaftarnya di mana. Jadi acuannya nanti dari PDDikti tersebut. Terima kasih. Baik, dikarenakan waktu yang sudah menunjuk pukul 14.42, maka di sini ada Bapak atau Ibu Zainafi Aryani menjadi penanya terakhir. Saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainafi Aryani dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini ingin menanyakan, kami kan sebelumnya untuk matching fund tahun 2021, alhamdulillah kami lolos untuk verifikasi dan sudah berhasil mengirimkan laporan. Nah, namun untuk memantau sejauh mana perkembangan laporan sampai dengan saat ini kami sudah tidak bisa mengakses lagi untuk akun Kedereka untuk melihat sejauh mana proposal kami ini, apakah sudah masuk kriteria untuk dilanjut laporan kami yang sebelumnya, untuk bisa melihat apakah kriterianya bisa dilanjutkan nanti atau bagaimana gitu ya. Karena untuk kegiatan di tahun 2021 memang dari pembiayaan yang disepakati dengan Dikti itu sangat sangat tidak, masih berkurang dengan dana yang disetujui. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami pangkas. Nah, harapannya untuk di tahun 2022 kami bisa dibiayai sehingga rencana-rencana yang sudah kami susun di tahun 2021 itu bisa dikembangkan lagi untuk di proposal di matching fund tahun 2022. Nah, namun permasalahannya sampai dengan saat ini kami tidak bisa mengakses sudah sejauh mana perkembangan dari pelaporan yang sudah kami kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, maksudnya ini pelaporan Ibu mengajukan dana hibah di 2021 atau laporan apa Bu ya? Laporan untuk dana hibah yang tahun 2021. Kan pelaporannya itu sudah melalui Kedereka. Nah, tapi Konefnya ini pelaporan progres Bu ya? Ya, progres dan laporan akhir, Ya. Ya. Jadi saya mau buka lagi untuk apakah sudah sejauh mana penilaiannya dan sebagainya, itu sudah tidak bisa lagi dibuka. Oke. Boleh Bu nanti dikirimkan email ke info@kedereka Bu ya, dan juga hasilnya nanti biar kami follow up kembali Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Zainafi Aryani. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber serta tamu undangan peserta kegiatan sosialisasi program Matching Fund 2021 pada hari ini. Ingin saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwasannya Kedereka akan terus mengadakan sosialisasi per LL Dikti mulai minggu depan yang nantinya akan kami kirimkan undangannya via email maupun via WhatsApp, dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab dapat langsung mengirimkan pertanyaannya ke info@kedereka.id ataupun kepada Bapak dan Ibu yang universitasnya ingin mengundang Kedereka melakukan sosialisasi di universitasnya dapat juga langsung mengirimkan undangannya ke info@kedereka.id. Kiranya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup acaranya, mohon izin apabila Mas Mahir ingin memberikan kalimat penutup. Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Yang pertama, mohon dipastikan Bapak Ibu mendaftar di di platform Kedereka dan juga mengisi form kehadiran agar nantinya informasi dan juga acara kegiatan kami bisa mengundang Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami menghimbau agar mulai dari hari ini Bapak Ibu sudah bergerilya nih dalam bahasa ininya untuk mencari mitra agar mitra tersebut bisa mendaftar. Jadi yang utama sekarang masih ada waktu karena di awal Maret perencanaan 1 Maret kita udah buka dana hibahnya, sehingga dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai menyusun dan juga mencari mitra. Minimal Bapak Ibu udah mendaftar dulu di platform Kedereka, Bapak Ibu login dan juga sudah terdaftar. Selanjutnya mencari mitra. Nah, itu yang menjadi kita masih ada waktu dan Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sekarang karena ini sistemnya first come first serve. Kami rencananya di akhir Maret akan kita tutup pendaftaran tersebut. Tentu kami tidak di akhir Maret pada saat penutupan proposal ini kita akan menseleksi jika nantinya masih ada dana sisa yang dinyatakan tidak lolos tersebut, kita akan buka batch 2. Tapi lagi-lagi itu jika Bapak Ibu beruntung mendapatkan dana masih tersisa. Tetapi pengalaman kami yang di tahun lalu yang mendaftar cukup antusias dan berlebih dana sehingga kami hanya membuka batch 1 saja. Nah, kali ini kita akan lebih memajukan sehingga di awal Maret sudah kami buka dan harapan kami nantinya di akhir Maret sudah kami tutup sehingga kita bisa menseleksi dan mengumumkan apakah dananya masih tersedia atau tidak. Sehingga tadi yang Bapak Dirjen sampaikan, kita menghimbau Bapak Ibu dengan segera dengan sama juga mencari mitra dan juga mencari kegiatan apa yang bisa didaftarkan. Nah, ke depan kami akan melakukan sosialisasi secara masif dan juga secara intens kepada masing-masing LLDT, dan tadi yang sudah disampaikan, kita akan jika Bapak Ibu ingin mengundang dan lain sebagainya, jika waktunya juga bersamaan, nanti kita akan mencoba melakukan sosialisasi antar kampus-kampus. Mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu, lagi-lagi waktu masih banyak, masih tersisa, mohon digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar mulai menyusun dan mencari mitranya dan mendaftar di platform kedereka.id. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Mbak Fani selaku moderator. Baik, sebelum saya tutup, mohon izin kepada Bapak dan Ibu peserta untuk dapat menghidupkan kameranya, karena kita akan mengadakan foto bersama dengan para peserta sosialisasi program Matching Fund tahun 2022 pada siang menuju sore hari ini. Kepada para panitia, saya persilahkan untuk dapat memfoto. Izin saya hitung. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu peserta, kepada narasumber. Kiranya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama berjalannya kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan kami selanjutnya dengan topik dan pembicara yang tak kalah menarik dan juga luar biasa tentunya. Semoga kita semua selalu ada dalam kondisi yang sehat, tetap jaga diri dan keluarga Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Fanya Quinta memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon izin untuk Bapak dan Ibu peserta dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan. Di kolom chat terdapat 2 link. Yang pertama link dari kementerian dan yang kedua adalah link formulir dari tim Kedereka. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.